Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi saya yang kedua tentang gastritis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatannya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan ya tentang penyakit dari gastritis. Sekarang saya ingin fokus ke asuhan keperawatannya. Oke. Sepintas saya akan feedback kembali bahwa asuhan keperawatan itu adalah fokus kita, yaitu caring ya. Jadi caring beda dengan dokter atau yang medis itu curing. Jadi kalau caring itu fokus kita adalah pada keluhan. Apa keluhan pasien? Jadi keluhan yang dirasakan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien itu yang coba kita bantu untuk menyelesaikan atau mengembalikan dalam kondisi yang normal kembali. Tapi kalau dokter itu curing, jadi dia mengobati apa penyebab dari penyakit pasien, apa penyebab dari keluhan-keluhan pasien. Nah, itu dia coba untuk menyelesaikannya dengan cara obat, dioperasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perawat, fokus kita adalah pada keluhan yang disebabkan karena penyakit pasien. Nah, untuk di sini di kasus-kasus gastritis itu gejala gastritis yang dirasakan itu tadi sudah di materi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu adanya rasa nyeri ya, perih atau sakit seperti terbakar pada bagian atas atau pada kuadran atas abdomen, kuadran atas kiri ya. Terus adanya mual, ada muntah, kemudian ada kehilangan selera dan ada kembung. Nah, ini semua yang kita akan memberikan treatment untuk mengatasinya di dalam asuhan keperawatan kita pada pasien dengan gastritis. Oke. Nah, dari keluhan-keluhan tersebut maka kita bisa masukkan ya menjadi analisa data ya. Jadi analisa data di sini yang pertama tadi keluhannya ada nyeri akut. Maka pada analisa data pada pasien dengan gastritis dengan keluhan nyeri akut ini yang wajib kita cari yaitu adanya data subjektif. Jadi kalau ingin kita menegakkan diagnosa keperawatan nyeri akut ya atau nyeri kronis berhubungan dengan iritasi mukosa lambung atau sekunder stres psikologi, lah ini maka data subjektif yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosa tersebut adalah adanya ungkapan verbal atau melaporkan nyeri dengan isyarat ya. Jadi misalnya katakanlah mengatakan perih sambil pasien itu memegang perutnya bagian atas dan sebagainya ya. Kemudian data objektif yang perlu kita cari untuk menegakkan diagnosa nyeri akut ini adalah adanya posisi untuk menghindari nyeri, kemudian adanya perubahan tonus otot ya dari lemas ke kaku, adanya perubahan selera makan atau makannya enggak mulai berkurang ya. Kemudian perilaku distraksi, misalnya mondar-mandir, adanya aktivitas berulang gitu. Kemudian adanya perilaku ekspresif ya, merintih, menangis, kewaspadaan, wajah topeng ini adalah wajah nyeri. Kemudian adanya perilaku menjaga atau sikap melindungi, atau misalnya tangan pasien itu cenderung lebih banyak ya memegang perut yang tujuannya untuk melindungi supaya perut yang sakit tadi tidak diganggu atau mengalami gangguan, misalnya takut terbentur dan sebagainya gitu ya. Fokus menyempit, berfokus pada diri sendiri, ada gangguan tidur ya ini. Nah, ini pilihan-pilihan data objektif sekiranya mana yang cocok dengan pasien yang pada saat nantinya sampean hadapi. Jadi kira-kira mana yang cocok tadi. Nah, kalau ada yang sesuai maka bisa diambil sebagai data objektif gitu ya. Jadi ini sebuah pilihan, tidak semuanya harus ada ya. Sekali lagi ini adalah pilihan, adalah data subjektif dan objektif yang menurut buku ya, buku SDKI dan sebagainya, itu adalah
yang diperlukan untuk menegakkan sebuah diagnosa nyeri akut pada pasien dengan gastritis. Terus yang kedua adanya gangguan nutrisi ya, karena ada mual, kekurangan makanan sehubungan dengan kurangnya asupan makanan akibat mual dan muntah. Nah, ini data subjektif yang bisa sampean pakai untuk menegakkan diagnosa gangguan nutrisi. Ya, bisa adanya kram abdomen, data subjektif pasien mengatakan nyeri abdomen, menolak makan gitu ya. Pasien melaporkan perubahan sensasi rasa, melaporkan kekurangan makanan gitu ya. Merasa cepat kenyang karena kembung tadi ya. Jadi posisi kembung pasiennya banyak udara yang tertimbun di dalam perut pasien. Kemudian secara data objektif ini yang sama lagi ya, yaitu ini adalah pilihan, jadi tidak semuanya harus ada, tapi disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien yang nantinya ditemui. Nah, ini saya rangkum dari buku SDKI ya, jadi ada kemungkinan macam-macam. Jadi silakan nanti mulai ada pembuluh kapiler rapuh, adanya bukti kekurangan makan gitu ya. Adanya bukti misalnya kekurangan makan itu misalnya porsi makan yang diberikan oleh ahli gizi itu ternyata habisnya cuma separuh atau cuma 1 sendok atau 2 sendok yang dimakan, sisanya tidak mau pasien. Nah, itu contoh adanya bukti kekurangan makanan. Ini macam-macam ya, sampai rongga mulut terluka, menolak untuk makan, tonus otot buruk, kelemahan otot yang berfungsi menelan atau mengunyah. Nah, itu macam-macam. Oke, kemudian diagnosa ketiga yang bisa kita angkat pada pasien gastritis itu adalah resiko kekurangan volume cairan. Ya, ini berkaitan dengan adanya muntah yang terus menerus. Jadi pasien pada gastritis itu ada gejala muntah yang terus menerus ya, bahkan sampai kalau di pasien saya itu bisa berupa air saja gitu yang dikeluarkan ya. Nah, itu bisa berpotensi menyebabkan resiko kekurangan volume cairan. Jadi data subjektifnya bisa pasien mengatakan haus gitu ya. Objektifnya ada perubahan status mental, misalnya pasien jadi lemas, kemudian penurunan kesadaran ya, turgor kulit, lidahnya kering, kemudian penularan haluan kencingnya ini ya, kencingnya berkurang, warnanya pekat dan sebagainya. Kemudian venanya penurunan pengisian vena ini misalnya venanya itu malah jadi hilang itu ya, mengecil, vasokonstriksi. Kemudian hematokrit ini lab ya, suhu tubuh meningkat, hematokrit meningkat yang gitu ya, sampai adanya kelemahan. Nah, ini tanda-tanda objektif yang bisa dipilih disesuaikan dengan pasien. Yang kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, maka kita layak untuk mengambil diagnosa resiko kekurangan volume cairan. Oke, yang berikutnya ada kurang pengetahuan ya. Bisa jadi kita ambil dengan data subjektif, pasien mengungkapkan masalah kekurangan pengetahuan secara verbal ya. Jadi misalnya pasien mengatakan, "Mas, saya nggak tahu kemarin itu tiba-tiba habis makan atau minum yang berkarbonasi, habis minum Sprite kok tambah sakit ya perut saya, padahal saya pingin itu bisa isoglycen sendawa, tapi justru sekarang tambah sakit." Lah, itu berarti pasien sudah menunjukkan bahwa pasien itu kekurangan pengetahuan. Dia tidak tahu kalau misalnya ternyata minuman berkarbonasi itu ternyata bisa memicu gastritis itu makin hebat gitu ya. Kemudian data objektifnya, pasien tidak bisa mengikuti instruksi yang diberikan secara akurat. Kemudian adanya perilaku yang tidak sesuai dengan terlalu berlebihan atau agitasi atau apatis ya. Nah, ini masuk pada diagnosa kurang pengetahuan. Nah, ini untuk rencana intervensi ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan tersebut? Misalnya ini saya ambil nyeri akut ya, maka rencana intervensi yang bisa kita lakukan, pertama yaitu kajian. Jadi pasien diminta untuk menilai skala nyerinya.
Kemudian lakukan pengajian nyeri secara komprehensif, misalnya lokasi, durasi, ya, frekuensi, kualitas, kemudian intensitas keparahan, ya. Kemudian adanya faktor presipitasi, ya, jadi yang membuat parah itu apa, yang membuat nyerinya menjadi berkurang itu apa. Nah, itu perlu kita lakukan pengajian. Kemudian yang kedua adalah observasi isyarat nonverbal ketidaknyamanan, ya. Kemudian jelaskan penyebab dan efek nyeri pada pasien, bantu untuk mengidentifikasi tindakan kenyamanan, ya, misalnya distraksi, relaksasi, kompres hangat, gitu ya. Yang bisa dilakukan lagi misalnya ya hadir di dekat pasien, lakukan perubahan posisi, ya, pijat punggung, berikan teknik relaksasi, ganti linen tempat tidur jika diperlukan, ya, berikan perawatan dengan tidak terburu-buru dengan sikap yang mendukung atau membuat nyaman pasien, ya. Jadi pasien yang seperti ini sudah sangat stres, ya, jadi kita perawat dalam melakukan perawatan jangan nambah stres. Jadi memberikan kenyamanan itu salah satu contoh, salah satu cara, ya, yang bisa mengurangi dampak nyeri dari pasien itu sendiri. Satu contoh misalnya memberikan lingkungan yang bersih, rapi, kita ganti spray dan sebagainya, ya. Berikan misalnya lingkungan yang bersih, nyaman, harum, ya. Oke, bantu pasien untuk berfokus pada aktivitas. Jadi ini metode distraksi, ya. Jadi dengan cara nonton TV, radio, dengarkan musik, kan gitu, ya. Kalau sekarang, zaman sekarang, ya mungkin HP, lihat YouTube, nah gitu kan. Nah itu bisa digunakan sebagai sarana untuk distraksi pada pasien. Kemudian bisa gunakan pendekatan yang positif untuk mengoptimalkan respon pasien terhadap analgesik, ya. Misalnya obat ini akan mengurangi nyeri Anda, ya. Kemudian kendalikan faktor lingkungan yang dapat merespon pada pasien, ya. Misalnya berikan suhu ruangan yang nyaman, ya, gak panas, ya, gak kademen, pokoknya nyaman, dia gak ongkep. Kemudian berikan pencahayaan yang cukup, ya. Terus hindari timbulnya kegaduhan. Nah ini supaya nggak gaduh berarti sampean harus ada intervensi, yaitu membatasi kunjungan pasien supaya pasien bisa istirahat, ya. Nah berikan waktu istirahat, ya, pada fase akut. Pasien menghindari makanan yang menyebabkan ketidaknyamanan, misalnya pedas, ya. Jadi sampaikan bahwa pasien untuk supaya nyerinya tidak berlanjut maka hindari makan pedas, kemudian kecut, ya, hindari alkohol, rempah dan sebagainya. Kemudian hindari bantu pasien untuk mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi. Terakhir, instruksikan pada perawat memberikan obat analgesik sesuai resep. Nah khusus untuk nyeri akut pada pasien gastritis itu kita tidak memberikan analgesik seperti ini, ya, seperti biasanya, tapi justru kita memberikan obat-obatan di mana untuk mengurangi kondisi asam lambung, ya, kondisi nyeri, kondisi asam lambung. Jadi asam lambung yang sudah kadung keluar dan masuk ke dalam ada di dalam lambung, maka itu akan kita kurangi atau kita naikkan pH-nya, ya, dengan menggunakan obat-obatan yang itu hasil dari kolaborasi kita dengan dokter, ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan pada materi sebelumnya, kita bisa menggunakan sukralfat. Kita kalau misalnya dia ibu hamil, maka sukralfat tidak boleh digunakan, tapi kita bisa menggunakan antasida, misalnya Promac, gitu, ya. Nah itu obat-obatan untuk menetralisir atau menaikkan pH dari asam lambung yang sudah kadung keluar, ya, nanti pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan dan mengurangi nyeri, ya. Oke, untuk diagnosa kedua, nutrisi. Nah, apa saja yang rencana keperawatan yang bisa kita lakukan, ya. Nah, oke, untuk rencana keperawatan di sini itu semuanya tidak perlu ini, ya, harus dilakukan, tapi kita melihat situasi dan kondisi. Artinya rencana keperawatan yang saya tulis di sini itu adalah rencana keperawatan pilihan, ya, tidak semua harus dilakukan.
sesuaikan dengan sumber daya yang ada dan sesuaikan kemungkinan yang bisa Anda lakukan pada pasien. Kadang-kadang ada rencana yang mungkin karena sumber dayanya tidak ada, ya Anda tidak bisa melakukan, kan gitu ya. Oke, misalnya ini contoh untuk yang rencana keperawatan, rencana intervensi keperawatan pada gangguan nutrisi, yaitu pertama kita berikan motivasi ya untuk mengubah kebiasaan pasien. Misalnya motivasi di sini untuk nutrisi yaitu makannya sedikit-sedikit aja, tapi makannya dipersering. Jadi misalnya kalau makan kita normal 3 kali sehari ya, maka untuk pasien dengan gangguan gastritis ini bisa dirubah makannya sedikit tapi sering. Jadi sedikit makan ya. Jadi nanti mungkin makan setiap 2 jam tapi dengan porsi yang kecil ya, atau makanannya tetap 3 kali tapi nanti ada tambahan-tambahan di sela-selanya dengan makanan-makanan lain, misalnya puding, snack, buah dan sebagainya gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan laboratorium ya, khususnya albumin, transferin dan elektrolit. Tapi ini dibutuhkan bila dalam kondisi pasien yang ini ya, gastritis yang cukup parah ya, sampai perdarahan lambung, muntah darah dan sebagainya. Terutama mungkin gastritis yang iritasinya disebabkan karena kalau di Indonesia itu miras oplosan ya, atau iritasi lambung disebabkan karena mungkin gagal bunuh diri. Jadi minum Baygon ketahuan. Nah, itu kan menyebabkan iritasi dari lambung. Nah, mungkin perlu ya adanya pemantauan laboratorium khususnya albumin, transferin dan elektrolit. Oke, kaji makanan kesukaan pasien. Kira-kira pasien itu lebih suka yang mana? Seperti apa model makanannya lah? Itu nanti kita bisa koordinasi dengan sistem bagian gizi untuk memberikan makanan yang sekiranya itu disukai oleh pasien. Tujuannya kita hanya satu ya, pasien itu kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Jadi makanan yang kita sajikan dari ahli gizi itu pasien suka, kemudian pasien menghabiskan makanan itu. Nah, kalau sudah menghabiskan maka rencana kita untuk memberikan nutrisi yang cukup itu akan terpenuhi ya, cita-cita kita. Kemudian lakukan penimbangan pasien ya secara interval, mungkin setiap hari 1 kali di pagi hari gitu ya. Kemudian ajarkan metode untuk perencanaan. Nah, ini pasien diajak untuk merencanakan kira-kira nanti mulai dari pagi sampai sore nanti kira-kira apa Pak, kira-kira nutrisi yang misalnya pingin dikonsumsi oleh pasien. Nah, itu pasien kita libatkan untuk merencanakan apa jenis-jenis nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Oke, ajarkan pada pasien dan keluarga tentang makanan yang bergizi dan tidak mahal ya. Artinya ini ya menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi memanfaatkan bahan makanan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian berikan informasi yang tepat pada klien dan keluarga tentang kebutuhan nutrisi dan bagaimana memenuhinya. Nah, ini berarti perawat sebagai edukator ya. Perawat sebagai edukator yaitu menerangkan atau memberikan informasi kira-kira apa sih nutrisi yang cocok untuk pasien dalam kondisi gastritis seperti ini. Tadi ya termasuk kita harus menyampaikan makanan-makanan yang nggak boleh, makanan yang boleh, yang disarankan dan sebagainya ya. Kemudian nomor 10, buat perencanaan makan dengan pasien yang masuk sesuai jadwal makan ya. Kemudian dukung anggota keluarga untuk membawa makanan kesukaan pasien dari rumah. Atau misalnya yang sering terjadi itu gini, pasien punya piring kesukaan, pasien punya sendok kesukaan. Nah, itu bisa kita minta keluarganya bawa dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit, dan itu supaya membantu nafsu makan pasien itu menjadi meningkat ya. Kemudian bantu pasien menulis tujuan mingguan yang realistis untuk latihan fisik dan asupan makanan. Nah, ini baik menawa pasiennya ya mau kober atau punya waktu untuk diajak ya nulis-nulis kira-kira apa ya tujuan yang kita hari ini. Nah, nanti dari tujuan itu di breakdown menjadi rencana apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Lek kober ya, pasien seperti ini kan belum tentu ada yang mau ya diajak seperti itu ya.
Kemudian anjurkan pasien untuk menampilkan tujuan makan latihan fisik di lokasi yang terlihat jelas dan kaji ulang setiap hari. Kemudian ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Nah, lingkungan yang menyenangkan ini perlu. Misalnya menciptakan lingkungan yang bersih. Misalnya meja pasien itu di setting yang rapi, bersih. Kemudian tempat tidur pasien itu juga rapi, bersih, nyaman, wangi, ya. Itu akan membangkitkan rasa kenikmatan dalam makan, ya. Coba bayangkan kita sendiri aja kalau makan di tempat makan yang ternyata banyak sampah, bau. Nah, tentu kita tidak akan selera, ya. Jadi tidak punya selera makan. Nah, kita sendiri itu juga sama dengan pasien, ya. Jadi pasien supaya senang dalam makan, enak dalam makan, ya paling tidak kita ciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, ya, enggak kopros, ya. Nah, maksudnya itu gitu, itu yang supaya pasien itu enak dalam ini, ya, makan. Menghindari prosedur invasif sebelum makan, misalnya nyuntik, ya. Ya kalau nyuntik itu ya sudah makan, jangan-jangan nanti disuntik kelaran, akhirnya tambah males makan, ya. Makanya ada tindakan-tindakan invasif kalau sudah mendekati jam makan, lebih baik direncanakan sesudah makan. Suapi pasien jika perlu. Ini artinya pasien yang ini, ya, total care, ya, pasien total care. Tapi kalau ada saudara, ada keluarga dan sebagainya, nah mungkin ada baiknya keluarga yang kita minta untuk. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah berikan pasien minuman atau kudapan bergizi, tinggi protein, tinggi kalori yang siap dikonsumsi bila memungkinkan. Jadi jadi makanan kita buat makanan yang sesuai dengan kesukaan pasien. Kemudian kita siapkan makanan tadi dalam bentuk jumlah mungkin ini, ya, jumlah sedikit tapi dalam bentuk wadah-wadah yang menarik gitu, ya, atau malah justru kita gunakan piring kesayangan pasien dalam memberikan makanan tadi, ya. Oke, bahwa kita siapkan makanan yang siap ketika pasien mau makan. Nah, makanan itu sudah siap ada di situ. Kemudian anjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan sedikit tapi sering, tadi sudah, ya. Penjelasan tadi sudah. Yang berikutnya adalah batasi asupan makanan dan rempah yang menyebabkan distres, ya. Tadi, ya, spicy, pedes terus makanannya kecut. Nah, itu juga kita harus batasi, kalau perlu jangan dulu, ya. Kemudian berikan makanan yang lunak, artinya supaya tidak memperberat kerja dari lambung yang sedang dalam kondisi iritasi, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lakukan oral hygiene, yaitu kalau pasiennya ini sendiri mampu melakukan sikat gigi, ya, maka sebelum makan kita anjurkan pasien untuk melakukan sikat gigi terlebih dahulu. Nah, intinya ketika daerah mulut itu bersih, maka pasien akan cenderung merasa nyaman ketika ingin makan, ya. Bedakan dengan kalau masih mulut dalam kondisi tidak bersih, bau, ya, maka makan itu juga nggak enak, tambah nggak enak. Makanya lakukan oral hygiene atau pasien kita minta untuk sikat gigi sebelum makan. Kemudian berikan diet yang bervariasi sesuai dengan dietnya. Jadi kalau diet ini kita kerjasama dengan ahli gizi, ya. Jadi nanti dietnya itu bisa ditoto ambil ahli gizi, sama nggak usah perlu mikir soro-soro. Jadi sudah ada yang noto ahli gizinya, ya. Kemudian berikan obat antiemetik sesuai resep. Jadi antiemetik ini artinya ben gak mual muntah, ya. Tadi contohnya yang di slide sebelumnya, di materi video sebelumnya ada misalnya metoclopramid, ondansetron, itu kan itu bisa diberikan sebelum makan, ya. Kemudian monitor dan catat frekuensi, jumlah dan warna muntahan, observasi asupan dan output nutrisi pasien, ya. Warna muntahan ini, ya, jadi kalau kita mau identifikasi adanya peningkatan asam lambung, jadi asam lambung itu yang seperti di video sebelumnya itu akan terlihat warnanya seperti kuning kehijauan, ya. Kalau warna muntahannya seperti itu berarti asam lambungnya masih tinggi. Nah, ini perlu mungkin kolaborasi dengan dokter, memberikan obat-obatan yang lebih kuat lagi untuk meredam atau mengurangi produksi asam lambung. Oke, ya.
Saya rasa itu yang perlu untuk tindakan rencana intervensi dalam menangani nutrisi ya, masalah nutrisi. Yang kedua adalah masalah cairan, resiko kekurangan volume cairan akibat muntah yang terus-menerus ya. Ini rencana intervensi yang bisa kita lakukan adalah pertama pantau warna. Tadi sama ya, warna kaitannya dengan asam lambung, apakah warnanya kuning kehijauan. Nah itu kalau kuning kehijauan nanti berarti ini muntahnya ini disebabkan karena tingginya asam lambung. Jumlah ya dan frekuensi kehilangan cairan. Nah ini perlu. Karena apa? Nanti idealnya kita harus mengganti jumlah cairan yang keluar melalui muntah itu dengan minimal dengan jumlah yang sama. Ya, jadi tidak boleh kita lebih rendah dari jumlah yang dimuntahkan pasien. Artinya kita kudu ngijoli, nyaur utang cairan yang keluar dari tubuh tadi. Kemudian pantau adanya perdarahan. Nah, maksudnya perdarahan di sini adalah perdarahan di muntah. Nah, biasanya terutama yang iritasinya cukup fatal ya, pasien akan cenderung muntah darah. Ya. Nah, kalau untuk cara membedakan darah yang keluar dari pencernaan apa darah yang keluar dari pernafasan, khusus untuk pencernaan warnanya hitam. Memang karena kecenderungan darah yang dari pencernaan itu sempat mengendap dulu ya sebelum dimuntahkan, jadi ada proses pembekuan darah sehingga kalau kita ingin mengidentifikasi darah ini dari pencernaan itu bisa dari warnanya. Kalau warnanya sudah menghitam itu berarti darah itu didominasi dari pencernaan, adanya perdarahan di saluran cerna. Tapi kalau darah itu masih seger, warna merah terang, berarti itu ada kemungkinan keluar dari daerah saluran pernafasan, misalnya pada pasien dengan TBC ya. Oke. Kemudian nomor 3, identifikasi faktor pengaruh terhadap bertambahnya buruknya dehidrasi. Ya, misalnya ada demam, stres ya. Obat-obatan misalnya apa? Contohnya furosemid. Nah, itu pada pasien dengan resiko kekurangan volume cairan kita tidak boleh menggunakan furosemid. Karena furosemid itu adalah obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi cairan. Biasanya dipakai untuk pasien jantung ya. Jantung, pasien ginjal yang efeknya adalah kencingnya menjadi banyak. Nah itu tidak boleh diberikan pada pasien yang punya resiko kekurangan volume cairan. Nah bisa fatal nantinya ya. Pantau hasil laboratorium ya, ini juga sama ya. Jadi biasanya diperlakukan pada pasien-pasien yang memang ada potensi dehidrasi berat atau dehidrasi sedang ya, akibat dari mual muntah yang berlebihan. Jadi ada lab, hematokrit, bun, albumin, osmolalitas serum, BC urin dan sebagainya. Ini menyesuaikan ya. Apalagi kalau di Indonesia itu kan rumah sakitnya menggunakan BPJS ya. Nah, biasanya itu kebanyakan membatasi ya. Jadi dipilih pemeriksaan lab yang perlu-perlu saja. Jadi biasanya ya nanti dokternya sendiri yang tahu ya. Kita tinggal bantu-bantu untuk melengkapi draftnya. Oke, nomor 5, kaji adanya hipotensi postural, yaitu hipotensi karena perubahan posisi ya. Nah biasanya ini bisa kita lakukan dengan cara mengukur tensi pasien dalam posisi tidur. Habis itu pasien diminta untuk duduk ya, kurang lebih 10 menit kemudian kita tensi kembali. Nah apakah ada perubahan tensi akibat perubahan posisi tubuh? Nah itu kalau istilahnya yaitu postural hipotensi. Jadi ada penurunan tensi akibat perubahan posisi ya. Kalau ada berarti itu mengindikasikan cairan memang sangat berkurang sekali banyak sehingga sampai menyebabkan penurunan dari atau memunculkan hipotensi postural atau nama lainnya adalah hipotensi ortostatik ya. Nomor 6, kaji orientasi terhadap orang, tempat, dan waktu. Nah, kalau ini tujuannya adalah apakah untuk mengetahui apakah kehilangan cairan ini sudah sampai berdampak pada kesadaran pasien. Karena nanti apakah pasien itu masuk dalam kondisi delirium ya. Delirium nanti ngacau ini ya. Biasanya kalau sudah kondisi dehidrasi berat itu ada yang ngacau pikirannya,
mungkin ada yang melihat saudaranya yang sudah meninggal dan sebagainya seperti itu ya. Itu pengalaman-pengalaman ketika di pasien. Kemudian yang berikutnya adalah pantau status hidrasi. Nah, ini status hidrasi ini macam-macam. Jadi ada kelembapan, misalnya kelembapan mukosa bibir. Kalau pada anak-anak itu ada turgor ya. Sama ya, kalau orang tua juga ada turgor, terus ada kekuatan nadi ya, besar kecilnya nadi, cepat enggak gitu ya, tekanan darah tuh. Kemudian jangan lupa timbang badan. Terus nah ini penting, pertahanan keakuratan catatan asupan dan haluaran. Nah ini penting ya. Jadi karena di keperawatan itu air yang masuk ke tubuh pasien dengan air yang keluar itu, terutama pada pasien-pasien yang ada potensi dehidrasi, itu sangat dicatat dengan ini ya, detail dan terperinci. Jadi kita karena memang cairan itu kebutuhan vital dari tubuh ya, maka dari itu catatannya harus detail. Jadi kencingnya berapa, jadi jam berapa kencingnya, volumenya berapa, jam berapa minumnya, berapa cc yang diminum dan sebagainya ya. Itu perlu dicatat yang masuk dan yang keluar. Kemudian anjurkan klien untuk menginformasikan perawat bila haus. Nah ini adanya haus ini berarti sebagai pertanda adanya dehidrasi ringan ya. Semakin dehidrasi sedang itu hausnya makin hebat. Malah justru kebalikan, ketika dehidrasi berat hausnya malah hilang, nggak merasa haus sama sekali, tapi pasien akan cenderung dalam kondisi kritis karena kekurangan cairan. Ya, lakukan higien oral secara sering. Nah tadi ya, bila pasiennya bisa sikat gigi ya, kita anjurkan untuk sikat gigi secara periodik. Kemudian nomor 12, tentukan jumlah cairan yang masuk dalam 24 jam. Hitung asupan, ini sama tadi ya, haluaran dan pengeluaran, yang catatan masuk dan yang keluar cairan tadi ya. Ubah posisi pasien menjadi Trendelenburg atau tinggikan tungkai pasien bila hipotensi ya. Jadi kalau misalnya tensinya ngedrop ya di bawah 100, maka ada baiknya kaki yang diposisikan lebih tinggi dari kepala supaya darah itu banyak berkumpul di kepala karena ada faktor gravitasi ya. Nah ini supaya pasien tidak jatuh dalam kondisi penurunan kesadaran. Jadi kalau ada seperti itu, pertolongan pertama paling gampang ya hipotensi ya, kakinya yang dinaikkan, kepalanya diambil bantalnya, malah justru bantalnya ditaruh di kaki supaya kaki itu jadi lebih tinggi. Oke, yang nomor 13, tingkatkan asupan oral. Jadi bila pasien masih mampu minum ya, maka kita targetkan masukan minuman itu dari oral ya, karena kalau dari oral itu kan jumlahnya bisa dalam jumlah besar ya, dalam waktu singkat. Nah itu jauh lebih nyaman. Oke, kemudian motivasi pasien untuk minum kurang lebih 1500 sampai 2500 cc ya. Ini ya kalau menyampaikan ke pasien ya jangan langsung 1500 kali minum, itu enggak. Jadi berikan minuman ini dalam bertahap ya. Jadi sama prinsipnya dengan makan tadi, minum sedikit tapi sering. Makan juga sama tadi ya, makan sedikit tapi sering. Kemudian berikan cairan intravena sesuai dengan resep. Intinya intravena di sini yang pertama sebagai pengganti cairan ya yang kurang tadi ya. Terus yang kedua sebagai jalur obat, nyuntik itu loh, sebagai jalur obat. Kemudian nomor 16, monitoring TTV, turgor kulit dan membran mukosa ya. Ini karena sangat penting untuk status dehidrasi pasien, untuk memonitor jumlah cairan yang dimiliki tubuh pasien. Nomor 17, monitor intake dan output dan keseimbangan elektrolit. Ini bila perlu. Pasang kateter urin bila perlu. Ini kalau misalnya saya ingin akurat dalam menghitung kencing ya, itu bisa dipasang kateter. Berikan cairan sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Nah ini yang terakhir,
diagnosa kurang pengetahuan, maka rencana intervensi keperawatan yang bisa dilakukan adalah periksa keakuratan umpan balik untuk memastikan bahwa pasien memahami program terapi. Nah, artinya pasien dikasih edukasi ya. Kemudian pasien diminta untuk menceritakan kembali apakah cerita pasien tadi sudah sesuai dengan pemahaman kita ya. Jadi kita sebagai perawat setelah mengedukasi, maka pasien diminta untuk memberikan umpan balik. Satu contoh misalnya menceritakan kembali apa yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau misalnya cerita pasien yang tadi itu sudah sama dengan pemikiran kita, berarti pasien kita sudah anggap pasien itu paham ya. Yang kedua, tentukan kebutuhan belajar pasien. Nah, kita mengidentifikasi, jadi kita ngajari pasien itu tidak langsung pokoknya kita ajari gitu ya, tapi kita identifikasi dulu dia itu kurangnya di posisi mana, kurangnya di informasi apa. Nah, setelah mengidentifikasi mana yang sudah paham, mana yang belum paham, maka tugas kita adalah memberikan informasi yang pasien itu masih belum paham di informasi tersebut ya. Katakanlah misalnya informasi tentang berapa sih jumlah cairan yang harus diminum. Nah, maka kalau pasien tersebut masih belum paham dengan berapa jumlah cairan yang harus dikonsumsi, maka kita berikan penjelasan ya, termasuk nanti bentuk-bentuk cairan yang diperbolehkan, cairan yang tidak boleh itu seperti apa. Nah, itu kita perlu. Jadi identifikasi terlebih dahulu, baru lakukan actionnya. Kemudian lakukan penilaian terhadap tingkat pengetahuan pasien. Jadi tadi ya sama ya, identifikasi dulu kebutuhan belajar sampai mana, taunya pasien itu sampai mana, apa yang sudah diketahui. Lah itu perlu kita kaji semua. Kemudian tentukan kemampuan pasien untuk mempelajari informasi khusus. Nah, ini juga sama. Jadi kita harus tahu pasien kita yang kita hadapi itu orang yang seperti apa. Kira-kira kita ajak ngomong yang agak jelimet gitu, ngerti nggak? Ya, jangan-jangan nanti malah kita kakek ngomong sih jelimet, ternyata pasien nggak tahu ya. Jadi sama. Jadi kalau misalnya kita mau ngajari pasien ya kita harus tahu, oh tingkat pemahaman pasien itu segini. Nah, kalau misalnya tingkat pemahamannya masih rendah, ya kita jangan gunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dicerna. Kita gunakan bahasa-bahasa sederhana, simple, yang penting pasien itu ngerti ya. Kemudian berikan penyuluhan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien ya, termasuk tadi ya gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien ya, termasuk kalau misalnya alasan bahasa. Contoh misalnya pasiennya orang Madura ya, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Madura ya kita minta bantuan ke orang lain yang bisa bahasa Madura ya. Ternyata kita sudah ngomong panjang lebar dengan bahasa Indonesia, ternyata pasiennya nggak ngerti dengan bahasa Indonesia, ngertinya cuma dengan bahasa Madura. Kan itu berarti kita butuh bantuan orang lain untuk menerjemahkan apa yang kita jelaskan ya. Nomor 7, beri waktu pada pasien untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya. Artinya ya tadi sama, intinya apa yang di pikiran pasien harus sama dengan apa yang di pikiran perawat. Nah, pasien nanti kalau udah nggak ngertinya ya pasien bolehlah kita beri kesempatan untuk bertanya, memperjelas mana-mana yang perlu pasien ketahui dan perlu dipahami. Jangan lupa ikut sertakan keluarga dan orang terdekat bila perlu ya. Jadi artinya istrinya, suaminya, anaknya, siapapun itu yang dekat dengan pasien dan mungkin secara pemahaman lebih lebih ngerti lah, kita libatkan di proses pendidikan atau edukasi tadi. Nomor 9, beri informasi tentang sumber-sumber komunitas yang dapat menolong pasien dalam mempertahankan program terapi. Misalnya kalau pasien pulang, Pak, di rumah ada nggak perawat yang di dekat rumah sampean? Kalau ada ya kita bisa informasikan kepada keluarga, sama nanti kalau ada apa-apa, ada ini boleh bertanya untuk selanjutnya di perawat yang ada di dekat rumah sampean gitu ya. Terakhir, lakukan interaksi dengan klien dengan cara yang tidak menghakimi atau memfasilitasi pembelajaran. Ya, ini proses edukasi ya, tetap ya
Kita kalau mengedukasi orang lain ya dalam kondisi yang menyenangkan, tidak menghakimi, nggak ngilokno, nggak goblokno, nah gitu ya. Jadi pastinya harus dalam kondisi senang. Oke, di tahap terakhir yaitu evaluasi. Apa yang perlu kita evaluasi ya tadi ya, sesuai dengan diagnosanya, gimana nyerinya, sudah berkurang apa tidak ya. Kemudian gimana nutrisinya, gimana status hidrasinya, yaitu perlu kita kaji ya. Jadi kalau status hidrasi ya evaluasinya ya TTV, kemudian suhu, kemudian jumlah cairan yang masuk, yang keluar, kemudian jumlah urin, warna urin, kejernihan urin dan sebagainya itu ya. Kalau nutrisi tadi berarti ya makannya berapa kali, terus kemudian berat badannya naik apa enggak, kemudian ini apa tuh, porsi makannya habis apa enggak, itu yang evaluasinya ya. Untuk pengetahuan ya tadi evaluasinya gimana, kita tanya pasiennya sudah ngerti enggak dengan informasi, misalnya tadi informasi bagaimana cara memberikan hidrasi, berapa jumlahnya. Nah nanti dari jawaban pasien tersebut kan kita sudah tahu pasien ini sudah ngerti apa belum gitu ya. Oke, itu habis ya. Oh ya, untuk evaluasi nanti di ini ya, sebagai tolak ukur keberhasilan dari rencana keperawatan kita. Jadi kalau misalnya nanti apa itu ada yang belum berhasil, maka di evaluasi kita akan mengidentifikasi mana tindakan yang perlu diulang, mana yang perlu diganti dengan tindakan lainnya supaya lebih efisien ya. Kalau dulu diajari di tingkat 1 mungkin ada evaluasi SWOBIE ya, subjek, objektif, kemudian planning, assessment ya. Nah itu apakah ada muncul diagnosa baru atau diagnosanya masih sama. Misalnya diagnosa 1 tadi nyeri sudah dalam kategori apa itu teratasi atau belum. Nah itu semuanya mengacu pada proses evaluasi ya. Oke, saya rasa cukup, dan untuk yang materi kedua ini saya bisa akhiri. Terima kasih sudah tetap stay tune dan mendengarkan. Sama kalau ada pertanyaan monggo ditulis di kolom komentar, dan insya Allah saya kalau nanti ketika saya lihat nanti ada ini, saya bisa memberikan jawaban di kolom komentar juga. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.